Kundalini yang Kundalini tingkat pertama namanya Muladhara Cakra. Ini sudah di sini misalkan adanya cakra ini. Di 8 dala, 8 arah mata angin. Ini diajarkan di sini. Nah, nanti yang simbolnya kalau sudah dipasang lengkap lingganya, itulah yang menaikkan dari cakra Muladhara sampai ke cakra yang ketujuh namanya Sahasra Cakra. Swastiastu Rahayu, Mas. Ini saya sampaikan bahwa di sini ini ada Candi Watu Beno itu ada keunikan yang berbeda dengan candi-candi mungkin di Jawa Tengah mungkin baru saya temukan ini yang punya penjelasan yang luar biasa. Yang satu di yoninya ini ada gambar di yoni, ada bawah, ada namanya Garuda, ada naga kanan kiri. Ya. Itu kalau ini ada bedaung bulus. Ini konsep kalau di dalam ajaran Hindu itu diajarkan namanya bulus itu kalau orang mengatakan itu sifatnya amfibi ya Mas ya. Amfibi itu bisa di laut, di air atau bisa di darat. Nah, amfibi ini mengesankan bahwa ke bawah itu simbol Sapta Pertala. Di bumi ada 7 lapis Sapta Pertala. Kemudian yang ke atas ada Sapta Loka. Ya. Nah, yang ke atas ini kalau di dalam ajaran Hindu, kalau namanya naga yang sebelah kiri ini ada naga tuh Mas. Ya. Ini ada kiri, ada naga. Naga itu simbol Rogo Sukmo Mas. Dalam konsep Yoga Madya, Nadi Pinggala Sakti. Itu namanya simbol-simbol nadi yang menggerakkan kemampuan metafisika, yang menggerakkan simbol-simbol nadi. Kalau yang sebelah kiri adalah Rogo Sukmo, itu naganya warnanya merah. Rogo Sukmo. Atau yang kalau di dalam tubuh manusia simbol saraf sebelah kiri. Nah, dari mulai kaki kiri, badan kiri, tangan kiri, otak kiri, organ tubuh yang kiri dan semua serba kiri, mata kiri. Itu adalah Rogo Sukmo ya. Rogo Sukmo orang-orang dulu pasti ketahui kalau udah bisa Rogo Sukmo bisa melihat sesuatu yang gaib-gaib tapi masih lapis pertama, masih dipengaruhi alam namanya, bisa terang bisa gelap dan sebagainya, masih samar-samar. Kemudian di dalam kemampuan itu nanti diajar saraf itu bergerak, nanti akan ketemu naga merah yang sebelah kiri. Tapi ketika orang yang terkena simbol saraf yang sebelah kanan, kaki kanan, badan kanan, tangan kanan dan sebagainya, nanti akan ketemu namanya naga hitam di sebelah kanan. Itu simbol daripada Rogo Nyowo Mas. Rogo Nyowo ya. Jadi kalau di Jawa itu ada Rogo Sukmo, Rogo Nyowo, Rogo Sejati. Nah kemudian ini kalau ketemu naga hitam Rogo Nyowo. Kemudian kalau sudah penggabungan Rogo Sukmo dengan Rogo Nyowo, itu namanya Rogo Sejati, simbolnya adalah Garuda. Itu ada di sini Mas, Brumadya. Kalau orang mengatakan orang Hindu burung Paramahamsa itu mengepak, makanya di sini Mas, mitnya orang Jawa ini ada Pak ini lancip ini simbol paruh burung Garuda Mas. Ya. Ini kebetulan ada mit ini Mas, saya lepas ya Mas ya. Iya. Ya, saya lepas. Ini sama. Ini kan gambar ular ini Mas. Nah, yang dari kiri ini simbol Rogo Sukmo, yang dari kanan itu simbol Rogo Nyowo ini. Yang kanan. Nah, ini kan ular Mas. Ini ada garis-garis ular itu ada di atas badi, di bawah garis-garis. Nah, kemudian penggabungan antara itu ketemu namanya Rogo Sejati di tengah. Itu kalau dipasang itu ketemunya di sini pas di Brumadya, namanya Brumadya tengah alis. Nah, ini di sini. Itu Rogo Sejati di sini penggabungan. Nah, setelah punya kepandian itu dari dalam Rogo Sejati ketemu namanya Guru Sejati. Guru Sejati itu ada guru yang persis diri kita, seperti Bima ketemu Dewa Ruci. Ya, persis diri kita kecil ya Guru Sejati itu. Yang nanti akan menuntun meningkatkan kemampuan juga menuju yoga Kundalini.
pundak matahari ini garis matahari, tujuh matahari namanya, 7 loka 7 matahari. Nah, kalau di Jawa ada namanya 7 matahari itu sampai saya nggak ingat, ada Suryo, Bagaskoro, Kartiko, Srengenge gitu. Itu ada 7 matahari jenis kalau di Jawa. Nah, kemudian Kundalini tingkat pertama namanya Muladhara Cakra. Ini sudah di sini sudah misalkan adanya cakra ini. Di 8 dala. 8 arah mata angin. Ini diajarkan di sini. Nah, nanti yang simbolnya kalau sudah dipasang lengkap lingganya, itulah yang menaikkan dari cakra Muladhara sampai ke cakra yang ke-7 namanya Sahasra Cakra. Nah, ini ajaran di Jawa ini sudah ada mengajarkan itu. Cakra-cakra ini sebenarnya simbol ajaran, Mas. Saya harapan kami bahwa ini sebuah candi itu adalah bisa dikatakan tempat wisata spiritual, tapi juga ada bisa mengatakan wisata religi, tapi itu harapan kami kepada masyarakat, wisata spiritual, wisata apapun yang dikemas dengan baik dengan wisata yang lain, suatu contoh dengan candi seperti Candi Prambanan, menjadikan suatu lokasi yang akan nantinya berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Artinya ketika ini menjadi rame, orang mau jualan apa, mau berusaha apa di dekat ini kan nanti kan juga akan berguna. Terus kemudian nanti harapan kami bukan hanya kepada masyarakat, mungkin kepada pemerintah daerah mendatangkan suatu income. Akan kalau namanya orang masuk ke candi, kalau sekarang itu kan ada untuk retribusinya, ada apa karcis dan sebagainya, itu nanti kan suatu pendapatan untuk daerah. Ya, harapan kami kepada masyarakat, tempat yang seperti ini supaya dijaga, dilestarikan, diamankan betul-betul, jangan sampai dirusak karena kita tidak bisa membuat. Artinya inilah warisan leluhur yang betul-betul sebenarnya warisan bisa hanya sekilas dia hanya batu, tapi kalau kita fungsikan dengan baik itu membuat ketenteraman, kemakmuran, juga bisa mendatangkan mata pencaharian juga kepada masyarakat sekitar. Ya, ini harapan saya seperti itu, supaya jangan sampai seolah-olah ini candi ini bukan sebatas hanya berpikir agama, jangan. Bahwa ini karya leluhur kita, siapa sih orang kayak membuat seperti ini kalau bukan leluhur kita. Perkara leluhur kita dulu agamanya apa kan nggak penting, yang penting itu kan leluhur kita. Artinya yang membuat kita lahir, membuat kita hidup sekarang, ini warisan dan budaya ini, cagar budaya ini ya betul-betul diopeni, dirawat. Siapa yang merawat kalau nggak anak turunnya?